Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyita Tresnawati, Prodi Keuangan Perbankan dengan NPM 19131018, STI Yayasan Anggana. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi makro, penentuan kegiatan ekonomi dengan pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Yang pertama yaitu pandangan ahli ekonomi klasik. Dalam ekonomi klasik ini terdapat dua sistem corak kegiatan ekonomi. Yang pertama ada subsistem dan yang kedua modern. Untuk corak kegiatan ekonomi subsistem terdapat dua sektor yaitu rumah tangga dan perusahaan. Sedangkan untuk corak kegiatan ekonomi modern terdapat empat sektor yaitu ada rumah tangga, perusahaan, lembaga, dan pendanaan modal atau investor. Di dalam kegiatan ekonomi subsistem, pendapatan yang dihasilkan oleh rumah tangga itu dibelanjakan kembali untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan di dalam corak kegiatan ekonomi modern, sektor rumah tangga tidak hanya membelanjakan pendapatannya, tetapi pendapatan juga tersebut untuk ditabung ke dalam lembaga-lembaga. Yang selanjutnya, untuk penentuan suku bunga menurut pandangan klasik. Menurut pandangan klasik, suku bunga dapat menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan oleh masyarakat. Ketika suku bunganya besar, maka semakin banyak orang yang akan melakukan menabung, dan ketika semakin rendah suku bunga, maka akan sedikit pula orang yang akan melakukan investasi. Selanjutnya, fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Apabila dalam suatu perekonomian terdapat banyak pengangguran, maka pengangguran tersebut akan bersedia bekerja dengan upah yang lebih rendah yang berlaku di pasaran. Yang selanjutnya ada penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Untuk penentuan tingkat kegiatan perekonomian tersebut ditentukan oleh tenaga kerja, teknologi yang digunakan, kekayaan alam, serta modal. Untuk penjelasan yang kedua yaitu tentang kritikan Keynes terhadap pandangan ekonomi klasik. Pengangguran tenaga kerja penuh tidak selalu dicapai dalam sistem perekonomian. Teori ekonomi klasik cenderung bertumbuh pada analisis sisi penawaran dan kurang memperhatikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Yang selanjutnya yaitu penentuan tabungan dan investasi menurut Keynes. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh masyarakat tidak ditentukan oleh besarnya suku bunga yang ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan, tetapi besarnya tabungan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut ditentukan oleh pendapatan keseharian rumah tangga tersebut. Untuk penentu investasi menurut Keynes, apabila tingkat kegiatan ekonomi pada masa kini mengalahkan di masa depan, dapat dinamakan perekonomian tersebut akan tumbuh dengan cepat. Maka walaupun suku bunga tinggi, para pengusaha akan melakukan investasi. Sebaliknya, walaupun suku bunga rendah, investasi tidak akan dilakukan banyak. Apabila barang-barang modal yang terdapat dalam perekonomian digunakan pada tingkat yang jauh lebih rendah dan kemampuannya yang maksimal. Permintaan agregat adalah barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat dapat ditampilkan dengan menggunakan tabel ataupun grafik. Untuk yang terakhir yaitu pendekatan masa kini. Di dalam pendekatan masa kini ada beberapa pemikiran yaitu ada moneter, rasional ekspektasi, sisi penawaran, dan terakhir ada Keynes baru. Untuk pemikiran pertama yaitu monetaris. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal. Untuk pemikiran yang kedua yaitu ada rasional ekspektasi. Pemikiran ini beranggap rasional ekspektasi dapat mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perekonomian. Keadaan yang berlaku di masa depan dapat diramalkan. Selanjutnya, dengan pemikiran rasional ekspektasi ini dapat menentukan reaksi terbaik terhadap perubahan yang diramalkan akan berlaku. Akibat dari asumsi ini, teori ekspektasi rasional mengembangkan analisis berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori mikroekonomi yang juga bertitik tolak dan beranggapan bahwa pembeli, produsen, dan pemilik faktor produksi bertindak secara rasional dalam menjalankan kegiatannya. Untuk pemikiran yang ketiga yaitu berdasarkan sisi penawaran. Kebijakan sisi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Salah satu kebijakan sisi penawaran ini adalah kebijakan pendapatan, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Untuk pemikiran yang terakhir yaitu Keynesian baru. Perhatian utama dalam Keynesian baru
adalah mencari model yang kuat dan meyakinkan untuk menjelaskan adanya keakuan upah dan harga dengan berlandaskan pada memastikan perilaku dan ekspektasi rasional. Di samping itu, Keynesian baru juga menaruh perhatian pada penelitian tentang proses penyesuaian harga yang terjadi di perusahaan. Pada saat ini, para ekonomi belum mempunyai kesatuan pendapat tentang kebijakan perusahaan dalam penyesuaian harga. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam cara penjelasannya. Sebelum sudah saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.